Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabi ajmain amma ba'du. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Putra putri terbaik SMA Negeri 2 Nganjuk, saya staf pengajar Sumarji dalam rangka Pondok Ramadan 1442 Hijriah SMA Negeri 2 Nganjuk tahun pelajaran 2020-2021. Dalam kesempatan ini memberikan materi menggapai ridho orang tua dengan birrul walidain atau berbakti kepada orang tua. Berbakti kepada orang tua atau birrul walidain merupakan naluri dan fitrah setiap manusia. Sebab dalam jiwa dari setiap orang telah tertanam sifat cinta dan hormat kepada kedua orang tuanya atau ayah ibunya. Sebab kedua orang tua, yakni ibu bapaknya lah yang menjadi sebab kehadiran setiap orang ke dunia ini. Meskipun demikian, dalam Islam berbakti kepada orang tua memiliki kedudukan yang amat mulia. Banyak keterangan dari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan keutamaan berbakti kepada orang tua. Dalam Quran surat Al-Isra 23-24 yang artinya, dan Robmu telah memerintahkan agar kamu jangan beribadah melainkan hanya kepadanya, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik, dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, "Ya Robku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil." Berikut ada beberapa adab dan yang baik dan akhlak yang mulia kepada orang tua, yang tentunya putra putri terbaik SMA 2 dapat mencontoh. 1. Berkata-kata dengan sopan dan penuh kelembutan, dan jauhi perkataan yang menyakiti hati mereka. Jadi dalam kehidupan keseharian, baik kita di rumah maupun di lingkungan sekolah, jika di rumah dengan bapak ibu kandungnya atau dengan orang yang lebih tua, kalau di lingkungan sekolah dengan bapak ibu guru atau dengan bapak ibu karyawan, maka dengan komunikasi mengedepankan dalam bersikap, berucap, dan perilaku dengan penuh kelembutan, dengan sopan. Yang kedua, bersikap tawadu kepada orang tua dan sikapilah mereka dengan penuh kasih sayang. Jadi bersikap tawadu dengan mengedepankan kerendahan hati dan jauh dari sifat kesombongan. Yang ketiga, tidak memandang orang tua dengan pandangan yang tajam, tidak bermuka masam atau wajah yang tidak menyenangkan. Jadi saat bersama kedua orang tua, diharapkan kita menunjukkan dengan senyum, dengan kelembutan yang ditunjukkan dengan pandangan yang sejuk dan sebagainya, yang tentunya bisa menyenangkan kedua orang tua.
Yang keempat, tidak meninggikan suara ketika berbicara dengan orang tua. Yang kelima, tidak mendahului mereka dalam berkata-kata. Apalagi manakala orang tua melakukan pembicaraan dengan siapapun, jangan pernah sekali-kali untuk memotong pembicaraannya jika tidak diizinkan. Yang keenam, lebih mengutamakan orang tua daripada diri sendiri atau itsar dalam perkara duniawi. Yang dalam hal ini kita lihat dalam kehidupan keseharian, orang tua berkorban terutama mengutamakan kepentingan putra-putrinya. Padahal dalam hal ini disyaratkan untuk lebih mengutamakan kepentingan orang tua daripada kepentingan diri kita dalam posisi sebagai anak. Yang ketujuh, dakwai mereka kepada agama yang benar. Sepanjang kita bisa dengan komunikasi yang baik, berilah informasi atau penjelasan kepada ibu bapak kita terkait agama yang benar manakala kita punya kemampuan dan bisa memberi penjelasan. Yang kedelapan, jagalah kehormatan mereka dengan cara apapun. Kita selalu mengedepankan satu kehormatan orang tua. Yang kesembilan, berikan pelayanan-pelayanan kepada orang tua dan bantulah urus-urusannya. Satu contoh, bapak ibu orang tua kita di rumah, mohon maaf mungkin di antara kita ada yang berdomisili di desa atau di kampung sebagai petani atau pedagang dan yang lainnya, sedapat mungkin saat kita di rumah membantu kerepotan atau kepentingan orang tua yang kita bisa. Mungkin kita di longgar waktu selepas mengikuti pembelajaran, tidak ada kesibukan, bisa membantu mencuci pakaian kita sendiri atau bersih-bersih rumah dan sebagainya. Yang intinya kita bisa meringankan pekerjaan orang tua sesuai kemampuan kita. Yang 10, jawablah dengan kelembutan hati manakala ada pertanyaan dari orang tua. Dan jangan sampai meninggikan kalimat-kalimat selama ada komunikasi dan pembicaraan orang tua. Yang ke-11, jangan berdebat dengan mereka atau kedua orang tua kita. Jangan mudah menyalah-nyalahkan. Jelaskan dengan penuh adab. Jelaskan dengan penuh etika, dengan sopan santun, baik dalam ucap, sikap, dan perilaku kita. 12, segera bangkit menyambut mereka ketika mereka masuk rumah dan ciumlah tangan mereka. Ke-13, jangan mengganggu mereka di waktu mereka sedang istirahat. Jadi manakala kita tahu orang tua sedang pulang dari pekerjaan, beristirahat, kita tahu sedapat mungkin kita menjaga agar beliau istirahat tidak terganggu oleh aktivitas kita di seputar beliaunya. Yang ke-14, jangan sampai berbohong kepada mereka, kepada ibu bapak kita. Yang 15, jangan pelit untuk menafkahi mereka. Yang dalam posisi ini, di saat kita mungkin selepas lulus sekolah sudah bisa menamatkan ke perguruan tinggi dan kita sudah berkesempatan untuk bekerja, diharapkan kita mampu menafkahi kedua orang tua kita. Jika kita tidak bisa, paling tidak membuat hati senang dari ibu bapak kandung kita. Yang ke-16, sering-seringlah mengunjungi mereka. Bisa kita jelaskan
untuk poin 16 ini, kalau posisi kita masih duduk di bangku SMA, mungkin persentase ketemu hampir setiap hari, kecuali yang untuk indekos yang rumahnya jauh. Yang di sini terutama apabila kita nanti sudah lepas sendiri, sudah bisa bekerja sendiri, atau mungkin bahkan sudah berkeluarga, diharapkan kita sering-sering untuk mengunjungi Bapak Ibu kita, sehingga kita bisa menunjukkan dharma bakti kita kepada orang tua. Yang 17, jika kita ingin meminta sesuatu pada mereka, mintalah dengan lemah lembut. Satu contoh, kalau kita sekolah minta diberikan uang saku, mungkin untuk pembayaran keperluan kita. Di sini sudah dijelaskan bahwa kita diminta untuk menyampaikan permintaan itu dengan lemah lembut, dengan adab dan kesopanan kita. 18. Jika orang tua dan istri bertikai, maka berlaku adillah. Di sini jika ada orang tua, bapak atau ibu bertikai, maka berlaku adillah. Jangan memihak salah satu. Jika tidak mampu, maka lebih baik kita diam dengan tidak menambah persoalan. 19. Bermusyawarahlah dengan mereka dengan urusan-urusanmu. Di sini bisa kita jelaskan apabila kita punya persoalan apapun, yang pertama yang mestinya diajak musyawarah, diajak memberikan solusi sebelum ke orang lain adalah ke orang tua. Yang ke-20, berziarahlah kubur mereka dan sering-sering doakan mereka. Yang di sini kemungkinan kalian di antara bapak atau ibu sudah berpulang atau kedua-duanya, maka sering-seringlah untuk berziarah kubur dan sering mendoakan kepada orang tua kita. Karena doa anak yang soleh dan solehah lah yang akan menghantarkan kedua orang tua kita menuju ke jalan surga. Disarikan dari kitab Fitku At-Ta'maul Ma'al Walidin karya Syekh Mustafa Al-Adawi dan Kaifa Murabi Auladana karya Syekh Muhammad bin Jamil Saiku. Berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal. Yang satu, mendoakan orang tua di alam kubur. Seperti kita ketahui bersama, saat jelang bulan Ramadan, banyak saudara-saudara kita muslim menunjukkan bakti kita kepada orang tua dengan mendoakan orang tua di alam kubur sesuai dengan agama kita masing-masing. Yang kedua, menyambung silaturahmi kepada kerabat-kerabatnya. Di sini apabila orang tua kita sudah berpulang atau salah satunya, diharapkan kita sebagai anak mampu menyambung silaturahmi kepada kerabat-kerabat dari bapak atau ibu kita. Yang ketiga, membayarkan hutangnya. Sehingga kita sebagai anak apabila ditinggalkan orang tua memiliki hutang, kita diwajibkan untuk menyelesaikan kewajiban-kewajibannya, terutama terkait hutangnya. Yang keempat, melaksanakan wasiatnya selagi menyeru kepada yang ma'ruf. Jadi wasiatnya harus kita laksanakan selagi wasiatnya itu adalah ada di ridho dan jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, bersedekah mereka. Dengan bersedekah yang kita tujukan untuk kedua orang tua kita, insya Allah dengan ketulusan hati kita, dengan keikhlasan kita, kita tidak memandang siapa yang kita sedekahi, maka Allah akan memberikan ridho
atas ridho orang tua. Dan bisa kita simpulkan bahwasanya dari apa yang kita jelaskan tadi, intinya ridho orang tua adalah ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kalian putra-putri terbaik SMA Negeri 2 Nganjuk, keluarga besar SMA Negeri 2 Nganjuk, terutama pribadi saya, mampu untuk menggapai ridho orang tua dengan cara kita berbakti kepada orang tua. Demikian yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan materi yang kita sampaikan ada guna manfaatnya bagi kita semua. Selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan, memberikan petunjuk ridho kepada kita semua. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah wa ridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.